Linda. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nggih Pak sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya untuk saya sharing seputar cara pengambilan keputusan Bapak sebagai pimpinan lembaga nggih Pak ya. Iya. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Masalah dilema etika dan bujukan moral ya Bu Linda. Mengidentifikasinya itu dari dua hal. Kita harus tahu sendiri dilema etika itu apa dan bujukan moral itu apa. Kalau dilema etika itu situasi sulit di mana seseorang itu harus menentukan pilihan secara moral. Jadi keduanya itu benar. Tetapi meskipun benar pengambilan keputusan itu bertentangan dengan masalah moral tadi itu. Jadi keputusan yang diambil itu bertentangan dengan yang secara moral tadi itu benar. Kemudian bujukan moral itu situasi ketika seseorang itu harus menentukan keputusan benar atau salah. Jadi itu Bu Linda, dilema etika dan bujukan moral itu pasti itu bagian dari manajemen. Artinya di bidang pendidikan itu sering kali terjadi. Yang kedua Bapak, Ya. bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya. Terima kasih. Pengalaman yang saya lakukan di lembaga kami tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tentu dan apa yang kami dapat dari referensi dan realita di lapangan, ada beberapa hal atau langkah yang perlu untuk kita ambil dalam membuat keputusan. Yang pertama itu ada proses diidentifikasi dulu masalahnya. Yang kedua itu membuat pendefinisian, tujuan pendefinisian itu apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada proses pengembangan dan evaluasi alternatif. Jadi solusi-solusi yang saya siapkan itu dievaluasi, pengembangannya juga. Kemudian 4, teknis pengambilan keputusan itu harus dibuat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ada langkah-langkah mengimplementasikan solusi dalam pengambilan keputusan. Dan yang keenam, itu kita evaluasi. Implementasi solusi yang telah kita lakukan itu kita evaluasi. Saya kira itu menurut pendapat saya dan yang saya lakukan selama ini di lembaga SDLDC 2. Berarti ini jawaban yang barusan sekaligus menjawab pertanyaan saya yang ketiga sebentar lagi Pak. Jadi saya lanjut ke pertanyaan yang keempat gitu Pak. Hal apa saja yang selama ini Bapak Ribut anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif ini sebenarnya membuat keputusan itu harus tepat. Kayak efektif itu kan berarti kita harus tepat membuat keputusan. Harus fokus, keputusannya tuh harus fokus terhadap permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya fakta yang ada. Itu sebagai dasar. Kemudian yang ketiga, ini terbuka untuk semua kemungkinan yang akan terjadi, itu kita baca semua. Dan yang keempat itu
ada dampak positif, kemudian negatif, itu pasti ada. Jadi kita nanti dihadapkan pada dua hal itu. Yang kelima, mengubah sudut pandang menjadi orang lain, jangan jadi diri kita sendiri. Jadi kita harus mengubah sudut pandang menjadi orang lain. Kemudian yang keenam, konsultasi dengan orang lain, jangan menutup diri, karena konsultasi dengan orang lain itu bisa nanti bersifat masukan, pertimbangan ataupun yang lain-lain demi baiknya keputusan nanti yang diambil. Dan yang terakhir, kita lakukan evaluasi. Setelah mengambil keputusan, kemudian kita evaluasi. Saya kira itu cara-cara yang efektif untuk kita lakukan. Semuanya kita upayakan dengan semaksimal mungkin. Begitu bunyinya pengalaman saya selama di SDN 2. Intinya kita banyak-banyak melihat dari sudut pandang orang lain itu harus. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan Pak? Tantangannya apa Pak? Iya, tantangannya yang jelas waktu kita dihadapkan terhadap keputusan itu baik dan benar, dampaknya itu merupakan tantangan bagi kita, karena bagaimanapun juga permasalahan itu terjadi harus diatasi sehingga nanti menjadi solusi. Bahwasanya kebijakan yang saya ambil itu meminimalisir dampak buruk itu yang utama. Saya kira itu. Untuk ini Pak, pengambilan keputusan itu misalkan sekarang ada masalah, apakah Bapak punya jadwal tertentu? Oh misalkan evaluasinya nanti setiap Sabtu Bapak, atau sekaligus hari ini saja biar cepat selesai gitu. Menentukan kebijakan, keputusan itu melihat sikon. Kalau memang dimungkinkan itu bisa dilakukan hari ini, dilakukan hari ini. Jadi melihat apa dan bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan spontanitas, atau kita carikan jadwal, kita agendakan lain waktu apabila membutuhkan kebijakan mencarikan solusi yang terbaik. Ada proses di sana. Jadi tergantung dari permasalahan, cepat atau lambat kita jadwalkan atau tidak, tergantung bobot permasalahannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tergantung pada urgensi masalahnya gitu. Masalah itu. Betul. Nah, selanjutnya Bapak, adakah pihak-pihak atau faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, kita kan tidak perlu terbuka kepada orang lain. Butuh tidak saya informasi itu sebelum saya mengambil? Kalau informasi itu sudah kita dapat dari orang lain yang jelas, tidak hanya dari yang bersangkutan, itu diperlukan sekali untuk mengambil keputusan. Itu makanya kita harus terbuka. Tidak bisa kita itu menjadi diri kita sendiri. Kita harus luas dalam hal ini. Bagaimana nanti menentukan keputusan yang baik secara etik maupun moral. Begitu. Ini yang terakhir Bapak dari saya. Dari semua yang Pak Ribut sampaikan, apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini, selama menjadi pemimpin di lembaga ini? Yang jelas, sebagai seorang pemimpin, belajar dari kita itu membuat keputusan dari suatu permasalahan itu satu, menguji mental kita sebagai seorang pemimpin. Kemudian di sana harus ada kedewasaan berpikir, bertindak maupun bersikap, karena menyangkut banyak orang. Itu beberapa hal yang saya dapatkan dan kita perlukan memang sebagai seorang pemimpin. Karakter,
cara kita mengambil keputusan itu sangat diperlukan dalam organisir suatu satuan pendidikan. Tentunya semuanya tidak tertutup dalam hal ini, semuanya harus dilakukan secara secara sistematis maupun masuk. Secara keseluruhan harus kita pertimbangkan berkaitan dengan moral dan etika. Begitu Bu Linda yang saya dapat. Menarik sekali ya Bapak ya. Ini akhir dari wawancara saya Bapak ya. Saya betul-betul mendapat ilmu dari sini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.